Danau Toba ni bapak punya luas sampai kau rasa dia bukan danau, dia bukan tasik. Dia macam laut. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, mesti ada pemirsa yang bertanya-tanya kenapa saya berpakaian ini. Jadi saya akan perkenalkan, ini adalah pakaian adat Batak Simalungun. So, untuk pemirsa yang tidak tahu, sebenarnya Batak itu ada beberapa macam. Dari Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Papak, Batak Mandeleng, dan juga Batak Karo, begitu ya. Nah, ini adalah baju pernikahan saya sebenarnya ya pemirsa. Dari 2016 hari itu. Ya, saya coba-coba tadi saya try. Masih muat walaupun agak sesak ya pemirsa. Agaknya kalau 2 jam lagi saya pakai ini mungkin pengsan saya pemirsa. Oke, jadi sebenarnya ini adalah pakaian adat Batak. Kalau dibandingkan juga sebenarnya ulos ya, ini namanya ulos ya. Ulos ini di Batak juga ada bermacam-macam ya bentuknya dan juga modelnya. Seperti ini bentuknya, ini adalah Batak Simalungun. So memang simple sekali dibandingkan dengan Batak Toba. Kalau Batak Toba nih macam ini, dia punya banyak aksesoris dia, dan ini memang ditenun ya pemirsa menggunakan tangan ya, dikerjakan oleh tangan ya, manual begitu, nggak pakai mesin begitu ya pemirsa. Nah, ini ulos-ulos ini saya bawa dari kampung dikarenakan itu memang tradisi orang Batak. Kalau kita habis nikah ya, segala sesuatu pemberian dari keluarga itu harus dibawa. Jadi itu ada dari tulang, dan juga abang saya dan juga keluarga saya, bapak saya juga saya bawa semua ulosnya ya pemirsa. Jadi waktu saya datang ke sini untuk ulos saja sudah kena 15 kg timbangan pesawat. Tapi nak buat macam mana, udah tradisi ya kan. Oke, jadi yang ini ya saya kenalkan dulu ya pemirsa, nggak apa-apa ya. Nah, ini topi untuk pengantin lelaki. Jadi kalau yang perempuan seperti ini sebenarnya warna merah sih ya, tapi nggak tahu yang warna merah kemana. Ini warna orange. Ini adalah pemberian bapak saya ya pemirsa. Jadi waktu saya nikah itu pakaian yang dipakai sebelum acara pemberian orang tua tuh saya pakai yang warna merah pemirsa. Nah, kalau untuk pakaian adat Batak yang lainnya juga berbeda-beda ya pemirsa. Pemirsa kalau ada yang nak tahu boleh dicek di Google ya. Oke, kenapa saya membahas mengenai pakaian Batak ya, pakaian adat Batak. Maaf ya pemirsa kalau agak bising sebab anak saya tengah main dekat luar cuti sekolah. Dan sebenarnya saya ingin mereaksi ya mengenai ada orang Malaysia yang datang ke Danau Toba. Saya sangat berbangga hati karena memperkenalkan ya tanah Batak ke depan publik seperti itu. Jadi kita akan lihat saja, nonton saja apa pendapat beliau tentang Danau Toba. Jadi kalau ada pemirsa yang tidak tahu lagi Danau Toba, wah itu gawat sekali. Ya, kita tahu ya Danau Toba itu paling besar itu di Indonesia. Oke, tanpa menunggu lama-lama kita langsung saja melihat videonya berikut ini. Aku nak cerita satu lagi tempat menarik yang aku pernah pergi dekat Indonesia ni. Indonesia ni aku tak tahulah berapa banyak kali kan. Orang mesti cakap muka kau ni aja nak pergi Indonesia kan. Sebab dulu aku bawa orang pergi ke Indonesia dan bersama aku travel as a backpacker dekat sana. Salah satu tempat yang aku suka adalah Danau Toba. Dia bukan Medan tau, dia Danau Toba. Danau Toba ni adalah penuh dengan sejarah. Yang dikatakan danau ni disebabkan letusan gunung berapi apa semua dan sebagainya. Dan memang betul Danau Toba ni bapak punya luas sampai kau rasa dia bukan danau, dia bukan tasik. Dia macam laut. Sebab betul. Dia berombak dan ada kejadian kapal karam sebenarnya dekat sana.
sebab ombak terlalu kuat. Kau kena tahu benda tu. Dan Danau Toba ni first time aku pergi tu aku sangat impress. Dia punya persekitaran dia sangat chill dan dia nampak macam 90-an 80-an 90-an orang-orang dia apa semua. Aku duduk dekat Danau Toba ni, aku duduk dekat pulau dia, Pulau Samosir. So Pulau Samosir ni dia pulau dan dia sangat besar. Dia sangat besar sebab dia macam dekat tengah-tengah Danau Toba dan memang nature gila lah. Makanan dekat sana ikan lah, memang sana tasik kan, danau kan, so memang banyak makan ikan dan specialist dia pun memang ikan bakar. Sana aku rasa kalau orang yang gila nature, peminat nature, memang kau kena pergi dekat sana lah. Dia ada Bukit Parapat, dia ada Bukit Holbu, dia ada banyak bukit yang memang cantik gila, yang memang kau rasa macam ini dekat luar negara ni bapak lawa kan. Macam Bukit Teletubbies tu kan, memang lawa gila. Lepas tu dia ada museum juga, museum Batak kan, museum Batak, and museum culture dia orang. Aku suka Danau Toba ni sebab kalau kau nak relax, kalau kau nak nature, kau nak view dan landscape yang cantik-cantik, yes, kau go Danau Toba ni. Aku sewa motor lah. Bila aku sewa motor, aku menyelusuri bukit, naik bukit, turun bukit kan. Dia punya view dia memang lawa gila. Kau terasa macam 90-an 80-an macam Malaysia dulu kan. Best lah. Cuma aku takut bila angin kuat sebab dia jadi macam laut. Dia jadi laut yang bergelora gila babi. So bila kau naik ferry tu, takut babe. Kan, ferry tu macam alamak, boleh tahan ke ferry ni? Sebab orang lokal ni bagi tahu yang sebelum ni ada kapal karam, ada yang mati dan sebagainya apa semua kan. Cuma dari segi pembelanjaan tu sebab dia murah dekat sana, aku rasa sewa hotel aku dalam RM80, RM90 dah dapat yang cantik gila dan sekali breakfast lagi. Danau Toba ni sebab dia underrated, tak ramai orang pergi, tak ramai orang nak explore kan. Tapi aku dah explore dah, tu yang best dia. Aku akan bagi 8/10 lah. Korang yang tengok video ni, korang boleh pergi ke Danau Toba. Wah, terharunya. Ini first time sekali ya yang saya lihat, yang saya temui orang Malaysia membuat konten mengenai Danau Toba. Jadi memang Danau Toba itu memang luas sekali ya pemirsa. Dan saya sangat kagum lagi dan bangga menjadi anak Batak ya, darah Batak begitu ya. Karena nanti ya di bulan ini, Februari ini, tanggal atau tarik 24 hingga 26 Februari ini akan dilangsungkan perlombaan. Ada event yang dinamakan F1 H20 atau F1H20, kita bahasa Indonesia ya. Maksudnya itu F1 Powerboat ya. Jadi itu internasional ya pemirsa. Saya sangat kagum sekali dikarenakan ini first time sekali ya orang-orang akan mengenali lebih lagi Danau Toba itu seperti apa ya, bukan karena sejarahnya saja. Ini membuat kami orang Sumatera Utara ini sangat bangga ya, apalagi ya itu internasional ya kan, balapan internasional begitu. Dan lagi ya tiketnya itu begitu dibuka aja untuk pembelian itu langsung sold out pemirsa. Macam mana ya? Ini first time tahu. Saya sangat mengagumi lah ya kerja-kerja Pak Presiden Jokowi ya, dan juga Menteri Pariwisata yang memperkenalkan Danau Toba begitu ya. Tapi ya saya sarankan saja untuk para pelancong ya ataupun pendatang ke sana itu tolong dijagalah kebersihan dan juga dijaga adab kita, dikarenakan ya orang-orang lokal pasti sudah tahu lah apa sejarah Danau Toba tersebut ya kan. Kenapa dinamakan pulau itu Pulau Samosir. Nah, saya cerita sedikit ya karena ada juga yang nanya, Kak Boru, kenapa sih Danau Toba itu besar gadabab seperti laut? Nah, jadi dulu ini ceritanya, ini juga saya diceritain opung boru saya ya. Kalau opung boru itu maksudnya nenek perempuan, maksudnya kan boru itu kan perempuan kan kalau di Batak. Nah, opung boru saya ini cerita dulu sejarahnya ya, ada seorang lelaki yang bernama Toba. Ya, beliau ini petani, tetapi satu hari ya dia itu ada berniat untuk memancing di tasik tersebut ya, di Danau Toba itu. Nah, sewaktu dia memancing dia mendapatkan seekor ikan emas. Jadi ya pemirsa, di Danau Toba sana walaupun majoritinya orang Batak ya, tetapi mereka itu di sana kebanyakannya makan ikan.
ikan emas. Jadi kalau untuk makan daging itu kayaknya waktu ada pesta tahunan dan juga pesta-pesta pernikahan aja. Selalunya mereka makan ikan karena di sana memang pendapatannya itu dari ikan begitu ya. Karena tasiknya itu besar sekali pemirsa. Ikan juga, ikan emas itu banyak sekali kita temui ya kan. Nah jadi petani ini, si Toba ini ya, dia mancing dapat 1 ekor ikan emas ini. Nah dia bawa pulang. Jadi sewaktu dia mau masak ikan ini, ternyata kayu bakarnya itu udah habis pemirsa. So dia kembali lagi lah ke hutan untuk mencari beberapa potongan ranting kayu untuk dibakar. Tetapi sewaktu dia pulang ke rumah, ikan itu tak ada lagi di dalam ember ya pemirsa. Tapi dia menemukan seorang wanita cantik pemirsa. Nah katanya ya, yang perempuan ini mengakui diri dia itu adalah jelmaan ikan begitu. Nah dan ceritanya lah panjang, kalau saya ceritakan sampailah besok ini pemirsa juga penat mendengarnya. Kita ringkas saja. Jadi mereka ini menikah lah, tetapi ada syarat yang diutarakan oleh wanita tersebut untuk si Toba ini, yaitu syaratnya apapun keadaannya, semarah apapun si Toba ini nanti kepada anaknya, dia tidak boleh mengatakan asal usul istrinya itu ya, wanita itu. Jadi maksudnya dia nggak boleh tuh bilang kalau si perempuan itu adalah jelmaan ikan gitu, nggak boleh ya kan. Nah si laki-laki ini setuju karena dilihatnya cantik, terus boleh buat apa aja ini perempuan gitu kan. Menikahlah mereka setelah beberapa tahun. Nah si Toba ini ke ladang lah ya, dia kan namanya petani. Jadi istrinya ini masak ya. Nah anaknya itu dinamakan Samosir. Jadi untuk mengantarkan bekal makan siang si Toba ini, istrinya nyuruh si Samosir inilah ya ke sawah ya, ke ladang begitu. Nah namanya juga anak-anak ya kan, berjalan terus dia jumpa nih kawan-kawannya, terus dia main-main ya kan, lupa tuh ngantar makanan untuk bapaknya, sementara bapaknya udah kelaparan tuh, si Toba di ladang udah kelaparan. Nah udah keasikan main, tiba-tiba dia teringat lah ya kan, dia lihat bekal itu, oh ternyata aku tuh ditugasin untuk ngantar makanan bapak aku. Dengan cepat dia lari, begitu sampai saja si Toba ini marah-marah terus tuh sama anaknya ya, si Samosir. Ditanya, nih kamu dari mana begitu kan. Nah si Samosir bilang, jawab, kalau saya ini lupa ya kan, keasikan bermain. Wah makin marah dong bapaknya kan, dimarah-marah begitu, terakhir terceplos lah ya, terkatakan kalau dia ini anak ikan begitu pemirsa. Sehingga si Samosir ini pulang ngadu sama emaknya, terus dia bilang kalau aku ini benar ya anak ikan, bapak bilang begitu gitu kan. Terus emaknya marah lah ya, perempuan itu namanya udah perjanjian begitu kan. Nah setelah itu si perempuan ini, emaknya ini nyuruh si Samosir untuk naik ke atas bukit paling tinggi begitu kan. Tanpa bertanya-tanya ya si Samosir ini terus pergilah ke bukit ninggalin mak bapaknya. Nah gitu kan. Terakhir yang saya dengar, Tasik itu dulunya itu nggak terlalu dalam seperti itu, sebab ada daratan dulunya itu di situ, dan dengar cerita ada Gunung Merapi juga di dalam danau itu pemirsa ya kan. Nah itulah pemirsa, itu cerita mengenai danau Toba itu ya, Pulau Samosir itu. Kenapa dinamakan Pulau Samosir? Karena ya itu tadi, anak ikan itu namanya si Samosir. Nah kalau pemirsa datang ke Toba itu ya, ke Danau Toba ya, saya sarankan lah supaya jagalah mulut kita begitu kan. Kalau saya aja yang orang Batak saja ya, saya jaga betul-betul mulut saya ke situ pemirsa, takut saya ya, karena memang banyak sekali pantang larangnya kalau datang ke situ. Karena ada juga satu kisah di situ ya pemirsa, seorang wanita ya dengan seekor anjing ya kan. Jadi kalau pemirsa datang ke situ, pemirsa akan diajak untuk melihat yang namanya batu gantung. Nah batu gantung itu bukan asal batu gantung ya pemirsa, itu adalah manusia dan seekor anjing. Ceritanya si perempuan ini boru sinaga pemirsa ya. Mereka itu
dikutuk oleh si Mama Boru Sinaga inilah, dikarenakan Boru Sinaga ini tidak ingin dijodohkan oleh paribannya. So dalam orang Batak ini namanya pariban, misalkan saya punya anak laki-laki nih, ya kan. Nah, laki-laki terus abang kandung saya punya anak perempuan begitu. Bisa dinikahi, namanya pariban begitu kan. Nah, tapi kebanyakan orang Batak sekarang nggak mau begitu, katanya nggak laku kalau kawin sama pariban. Nah, jadi si Boru Sinaga ini dia tidak ingin dijodohkan karena dia sudah ada pilihan begitu. Saking dipaksa-paksa, dia larilah ke bukit ya pemirsa, ke jurang begitu dengan anjingnya itu. Kan anjingnya setia sekali begitu. Sehingga emaknya kejar lah itu kan. Nah, karena dipaksa dia mencoba untuk lompat, tapi emaknya langsung kutuk. Ini ceritanya seperti maling kundang sih, tapi kalau maling kundang kan dia anak durhaka kan. Nah, kalau ini kayaknya anak durhaka juga ya kan, dijodohin nggak mau. Zaman dulu tuh kan masih bisa itu dijodoh-jodohin ya kan. Sekarang aja masih bisa tuh dijodoh-jodohin ya kan. Ada nggak pemirsa yang dijodoh-jodohin? Jadi itulah ya kisah Danau Toba yang saya ketahui, saya pahami, saya share dengan pemirsa. Ya kurang dan lebihnya seperti itu. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya bisa ditambahin. Mungkin ada pemirsa yang tahu dari saya begitu ya kan. So satu kebanggaan sekali dikarenakan ya bisa kita nilai mungkin Mandalika sekarang ini tengah diproses untuk perbaikan ya kan, gagal untuk membuat pertandingan di situ, tetapi kita mampu untuk menarik mereka ya teman-teman Indonesia, kita bisa menarik mereka orang-orang internasional itu ke Danau Toba dengan perlombaan F1 Powerboat ini ya kan, atau F1 H20. Wah, saya sangat kagum sekali dengan kinerja ya kerajaan atau pemerintah sekarang ini. Jadi waktu ada berita begitu kan, ada balapan boot di sana gitu internasional, ramai banget ya orang-orang lokal ya, orang-orang Batak itu mengatakan kenapa sih berani sekali buat lomba di situ, kenapa berani sekali buat balapan di situ. Jadi ada juga sebenarnya subscriber yang mengirimkan gambar ya seperti ritual gitu ya, tapi saya bilang itu tradisi sih pemirsa ya. Kalau di sana itu masih mengenali tradisi-tradisi begitu, kecuali orang-orang yang sudah keluar dari zona itu, kadang mereka sudah ada yang nggak percaya dengan tradisi itu. Tapi saya selaku orang Batak, saya masih mempercayai tradisi ya, tetapi saya tidak mengikuti terlalu dalam gitu ya kan. Jadi kalau kayak adat-adat begitulah, kayak tradisi budaya begitu, tapi bukan ritual ya pemirsa. Oke, jadi begitu ya pemirsa di video hari ini yang saya hanya ungkapkan, saya bangga sekali menjadi orang Batak dan saya cukup sangat bangga untuk kinerja Pak Presiden Jokowi dan juga pemerintah-pemerintah yang telah melaksanakan perlombaan di Danau Toba ini. Ya, kami pikir orang tidak memandang Danau Toba itu, ternyata sekarang ini ya seluruh dunia akan memandang Danau Toba. Saya bangga. Oke pemirsa, begitu saja di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye-bye.